Kisah dimulai di sebuah kediaman megah dengan seorang wanita muda berambut ungu berlari di sepanjang lorong, tampaknya sangat putus asa untuk segera sampai ke tujuannya. Setibanya di depan pintu kamar tidur, dia membukanya sambil berteriak memanggil tuannya, lalu dia masuk ke dalam kamar dengan putus asa. Namun sial baginya, sistem memberitahunya bahwa dia telah gagal dalam misi dan Dion Redford sudah tewas. Penyebabnya dideskripsikan sebagai keracunan Aqualicia. Selanjutnya, sebuah notifikasi menyatakan bahwa permainan telah berakhir. Wanita muda itu kemudian menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Tinjunya mulai bergetar karena sangat marah. Gadis itu tidak bisa menahan diri dan sambil menjambak rambutnya berteriak frustasi karena Dion mati begitu cepat. Sebenarnya cerita ini berlatar di masa ketika game realitas virtual sedang sangat digandrungi. Dan game yang sedang dimainkan oleh sang protagonis bernama Tuan Muda dari kediaman mengerikan yang ternyata sangat populer di kalangan wanita. Latar tempat game ini adalah sebuah rumah besar terkutuk. Idenya adalah memilih salah satu dari para tuan muda dan melindunginya dari roh jahat atau monster. Tujuannya untuk membantunya tumbuh menjadi orang dewasa yang luar biasa. Game ini begitu detail sampai-sampai ada rumor yang mengatakan bahwa game ini diisi oleh jiwa para pengembangnya sendiri. Selain grafisnya yang sangat indah, para pemain bisa memilih dari lebih dari 30 peran berbeda untuk dimainkan, termasuk peran seperti pelayan guru privat dan pendeta, pemburu atau kerabat jauh dari keluarga bangsawan, dan masih banyak lagi. Dan meskipun sang protagonis mengaku bahwa dia bukanlah seorang gamer, game ini akhirnya menarik perhatiannya dan karena itu dia memutuskan untuk bermain sebagai seorang pelayan, dan tuan muda yang dia pilih untuk dilayani adalah si kecil Dion Redford. Meskipun sangat tampan, anak laki-laki itu akan mati dalam sekejap mata. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan betapa sulitnya game ini. Dia hanya memilih tuan muda yang menurutnya paling tampan dan harus merasakan sendiri akibatnya karena Dion hidup di benteng yang tak tertembus. Namun dia tidak menyerah pada anak itu. Dia tidak segan mengeluarkan uang dalam usahanya untuk menyelamatkan Dion. Protagonis kita sampai mengandalkan sistem pay to win dan setelah melewati kematian konyol yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil membuat Dion mencapai usia 16 tahun dan hampir saja menyelesaikan permainan. Namun baru ditinggal selama 2 detik saja dan anak itu mati. Sang protagonis sudah berulang kali memberitahunya untuk tidak meninggalkan tempat tidur yang merupakan zona aman, dan meskipun Dion telah berjanji akan menuruti perkataannya, pada akhirnya dia tetap pergi dan membahayakan dirinya sendiri. Roh-roh jahat yang berhasil membunuhnya tertawa dengan mengerikan, tawa dingin mereka menggema di seluruh ruangan. Mereka mendekat dan mengancam akan membawanya juga supaya dia tidak merasa sendirian. Karena kesal, sang pelayan mengarahkan senapan berburu yang dipegangnya ke para hantu dan menembak meskipun itu tidak ada gunanya. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di layar. Pertanyaan itu menanyakan apakah dia ingin menyimpan video episode 214. Dengan kesal, wanita muda itu menurunkan senjatanya dan memilih opsi ya. Dia sangat marah pada para pembuat game itu, karena telah membuatnya bermain berkali-kali tanpa pernah mencapai akhir yang bahagia. Lalu ketika dia hampir menyerah untuk selamanya, matanya tertuju pada pemuda tampan di hadapannya. Pemandangan anak laki-laki berambut perak itu terlalu indah untuk diabaikan. Sang protagonis bahkan mencoba untuk berpegang teguh pada keputusannya. Namun seperti yang terjadi sebelumnya, 10 detik setelah menatap Dion, tekadnya mulai kembali dengan cepat. Tidak peduli betapa buruknya tingkat kelangsungan hidup karakter itu, dia sudah terlalu terikat untuk beralih ke karakter lain. Sang pelayan kemudian menahan air matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengelus wajah Dion sambil berkata dengan lembut agar Dion tidak khawatir karena lain kali dia pasti akan menyelamatkannya. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara bergema di telinganya seperti bisikan mengerikan, menanyakan apakah dia serius dan menyatakan bahwa jika demikian, maka dia akan menyerahkan anak itu dalam perawatannya. Sesaat kemudian akar-akar berduri mulai tumbuh dan melilit wanita muda itu. Sebelum dia sempat berteriak, akar-akar itu menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya dengan panik apakah ini adalah sebuah bug dalam game. Kemudian pandangannya menjadi gelap dan dia pun pingsan. Setelah itu, suara ketukan pintu yang keras membangunkan sang protagonis. Dia terbangun dalam kebingungan di depan kamar tidur tuan muda Dion. Diiringi oleh salah satu pelayan mansion yang mengetuk pintu kamar si bocah meminta izin untuk masuk. Melihat adegan itu, dia kemudian menyadari bahwa sepertinya dia telah kembali ke awal permainan. Pelayan mengumumkan kedatangan pengasuh tuan muda dan kemudian suara muda yang jelas terdengar dari balik pintu. Mengeluh tentang keterlambatan, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ingatan protagonis tentang awal cerita. Karena wanita itu baru saja memanggilnya pengasuh, dan wanita muda itu tidak pernah memilih peran seperti itu. Keduanya memasuki kamar tuan muda dan menemukan dia sedang berpikir, menatap sesuatu melalui jendela. Dian berbalik dengan kesal dan bertanya, bagaimana dia bisa terlambat 5 menit di hari pertama kerjanya. Ketika dia melihatnya, hati protagonis hampir melompat keluar dari dadanya karena meskipun ini adalah kali ke-44 dia melihat adegan itu, dia masih sangat menggemaskan. Pelayan itu membungkuk dengan sopan kepadanya, meminta maaf dan menjelaskan bahwa ada sedikit kebingungan selama persiapan. Kemudian dia berbalik kepada protagonis dan memintanya untuk memperkenalkan diri secara resmi kepada tuan muda, memanggilnya Nona Lin. Pelayan itu bersikeras, menanyakan apa nama belakang wanita muda itu. Kesal, karena dia belum memperkenalkan dirinya dengan baik kepada tuan barunya, yang dijawab oleh wanita muda itu dengan sederhana.
Keluar ingin meninggalkan permainan karena meskipun Diane sangat imut, dia tidak sabar menghadapi kesalahan sistem seperti itu, namun hanya keheningan dalam yang menguasai tempat itu. Diane mengernyit dan mengatakan bahwa Lin Logout memiliki suara yang tidak biasa dan bertanya apakah itu nama bergaya utara. Lin dengan acuh tak acuh menjawab bahwa Logout bukanlah nama belakang, tetapi terhenti di tengah kalimat karena dia menyadari sesuatu yang aneh. Jika itu adalah adegan pertama dari permainan bahaya akan segera muncul. Maka dia berteriak kepada Diane untuk membungkuk dan melemparkan vas dari meja. Dia ingat bahwa di awal permainan kepala pelayan akan berubah menjadi monster yang menakutkan. Vas yang dilempar dengan kuat itu mengenai wanita itu langsung memercikkan air suci ke kepala pelayan dan membuatnya mengeluarkan teriakan aneh. Diane merasakan dingin di tulang punggungnya saat menyadari bahwa kepala pelayan sebenarnya adalah seorang Moros. Lin dengan cepat melihat sekeliling dan memperhatikan sepasang pedang yang tergantung di dinding berpikir dia bisa menggunakannya untuk menghancurkan monster itu, tetapi sebelum melanjutkan, dia melemparkan handuk ke atas Dion untuk melindungi matanya dari apa yang akan datang. Lagi pula bocah manis itu tidak boleh terpapar sesuatu yang begitu kekerasan. Monster itu mulai bergerak dan mendekati mereka. Dengan gerakan cepat, Lin mengambil salah satu pedang sambil memerintahkan Dian untuk tetap di bawah selimut. Dengan cepat dia melompat di atas pelayan itu menyerangnya. Menghadapi itu sangat mudah lagi pula dia telah memainkan adegan ini lebih dari 43 kali. Satu pukulan ke leher dan monster itu terjatuh ke lantai. Tetapi hal-hal tidak terjadi seperti biasanya dan cairan vital hitam memercik ke wajah pahlawan wanita dan di seluruh pakaiannya. Normalnya adegan seperti ini disensor oleh permainan. Lin bingung dengan ini tidak benar-benar mengerti mengapa hal-hal terjadi dengan cara itu. Mengangkat taplak meja dari dirinya, Diane bertanya kepada Lin apakah monster itu telah dihilangkan. Jawabannya adalah ya. Karena bunga hitam sudah mulai mekar di sekitar pelayan yang jatuh, protagonis kita menjelaskan kepada kita bahwa di dunia ini ketika seseorang meninggal bunga mekar di sekitar tubuh. Ketika itu adalah manusia bunga berwarna merah, tetapi ketika itu adalah monster seperti Morose bunga berwarna hitam. Pelayan itu kemudian mulai berubah menjadi abu, menghilang dan tersebar ke angin. Itu adalah adegan yang telah dia lihat berkali-kali dalam permainan, tetapi sekarang semuanya terasa anehnya nyata. Menyadari ini, Lin teringat suara yang dia dengar sebelum bug yang diduga. Ketakutan terbesarnya sepertinya menjadi kenyataan, mungkin dia benar-benar telah tersedot ke dalam permainan. Adegan beralih ke Lin dan tuan muda yang duduk di meja masih dalam keadaan terkejut, keheningan yang tidak nyaman menguasai antara mereka saat pelayan bergegas mengatur segalanya. Salah satu pelayan mendekati, Lin menjelaskan bahwa mereka akan membersihkan kamar tuan muda dan sementara itu keduanya harus menunggu di sana. Dia melihat ke arah Dian dan memperhatikan bahwa dia jelas masih sangat terguncang oleh semua yang telah terjadi. Jadi dia bertanya kepada pelayan apakah mereka bisa membersihkan dengan cepat. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya dan jelas merasa tidak nyaman karena dia biasanya akan langsung loncat ke episode selanjutnya begitu bahaya berlalu, jadi dia mencoba keluar lagi tapi kali ini yang keluar hanyalah teriakan. Dalam hati dia meneriakan istilah-istilah game seperti pengaturan jendela, item, informasi karakter, dan periksa peta, tapi semuanya sia-sia. Suasananya aneh dan menyesakkan. Terlebih lagi, bocah kecil itu tampaknya takut pada sang protagonis. Dia mencoba menjelaskan kepada Dian bahwa dia adalah orang baik. Dan dia tidak perlu takut padanya, tapi itu tidak berhasil karena bocah itu masih ketakutan dan sangat berhati-hati dengannya. Hal itu tidaklah mengejutkan mengingat apa yang terjadi pada pertemuan pertama mereka. Lin kemudian mencoba mengalihkan perhatiannya ke hal lain, dan meminta salah satu pelayan untuk membawakan vas berisi air suci dan teh panas. Tak lama kemudian, sebuah vas yang penuh dengan air suci, yang dihiasi bunga-bunga diletakkan di atas meja, dan 2 cangkir teh panas mengepul juga dihidangkan. Selain itu, pelayan tersebut juga membawakan handuk, agar Lin bisa membersihkan kotoran dari tubuhnya. Pantas saja Dian merasa takut mengingat keadaan wajah dan pakaian sang protagonis. Bocah itu tidak meminum tehnya, dan hanya terus memandangi bayangannya di minuman itu. Mencoba untuk memperbaiki hubungan dan suasana di antara mereka. Lin menyarankan agar mereka memperkenalkan diri lagi satu sama lain. Saat itulah suara kekanak-kanakan menggema menanyakan ada apa ini semua. Si penyusup itu berkata, dia dengar ada pengasuh baru yang datang di kamar 7, jadi dia memutuskan untuk datang melihatnya. Namanya adalah Minwell. Seorang bocah pirang yang tampaknya seumuran dengan Dian dan merupakan tuan muda dari kamar 2. Dia adalah karakter yang populer, sering muncul dalam video yang diunggah oleh para pemain lain. Lin sempat berpikir sekali atau 2 kali untuk beralih padanya karena terus-menerus gagal dengan Dian. Karena bocah itu adalah favorit keduanya, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apakah benar bahwa pengasuh baru itu telah membasmi seekor Morose. Tapi saat melihat noda hitam itu, Minwell sadar kalau rumor itu benar. Karena tertarik, dia menanyakan nama si pengasuh baru, tapi jawaban justru datang dari Dian, yang ingin tahu kenapa dia begitu tertarik pada pengasuhnya. Sambil mengejek Dian, Minwell berkata dia tidak perlu semarah itu dan dia hanya ingin tahu namanya. Atau mungkin, dia takut pengasuh pertamanya akan direbut darinya. Minwell dengan licik berkomentar kalau dia mengerti kekhawatiran Dian. Bagaimanapun juga perbedaan level di antara mereka cukup jauh, dan jelas jika si pengasuh bisa memilih, ya pilihannya sudah pasti.
Dian menggigit bibirnya. Seolah kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Ekspresi seperti itu membuat sang protagonis sangat tersentuh karena akhirnya dia sadar kalau Dian bersikap agresif. Karena cemburu. Dia pun berterima kasih banyak pada para bug, karena dia belum pernah melihat Dian seperti itu sebelumnya. Meanwhile mendekati Lin, bertanya kenapa dia tidak menjadi pengasuhnya saja. Dan seketika Dian langsung berdiri tak bisa lagi menahan diri. Menegaskan kalau Lin sudah menjadi pengasuhnya. Keduanya saling tatap dan suasana menjadi sedikit lebih tegang. Merasa sedikit tertekan wanita muda itu meminta mereka untuk tenang dan tidak berkelahi, tapi keduanya terus saling menatap tajam dan memprovokasi. Sampai akhirnya mereka berdua mendengus sinis satu sama lain dan membuang muka. Beberapa saat kemudian, Minwell menarik salah satu kursi dan duduk di meja bersama mereka tanpa sungkan. Dian yang masih jengkel mengawasi Minwell dengan tatapan menusuk. Sambil menyebut sang protagonis sebagai pemula tamu dari kamar 2 itu memintanya untuk jujur lalu dia bertanya tuan muda mana yang menjadi pilihan pertamanya. Saat dia melamar pekerjaan di mansion itu, Minwell cukup yakin kalau dialah orangnya karena dia sangat populer di antara para pengasuh. Dan dia mungkin hanya memilih kamar 7. Karena itu, satu-satunya yang tersedia membuat Dian merasa semakin minder. Melihatnya seperti itu, Lin menangis dalam hati geram dengan kurangnya rasa percaya diri Dian. Padahal menurut sang protagonis dia itu tampan dan imut. Dengan percaya diri menyatakan bahwa dia telah memilih Dian atas kehendaknya sendiri, membuat karakter favoritnya itu mengangkat kepala karena terkejut dan tersentuh. Kata-kata itu terdengar sangat konyol bagi Minwell, sehingga dia harus memastikan apakah dia salah dengar. Namun si pirang itu masih tidak mau menyerah dan menanyakan pilihan keduanya, yang mana dia menjawab bahwa pilihannya sama dengan yang pertama. Setelah terkejut lagi, dia bersikeras menanyakan pilihan ketiga, dan lagi-lagi dia menjawab bahwa itu adalah Dian. Memang benar sesaat dia sempat mempertimbangkan untuk beralih ke karakter lain, tapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan karakter favoritnya. Akhirnya dia menyatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kesempatan memilih yang dia miliki, dia akan selalu lebih memilih Dian. Pada saat itu rasa bersalah membebani pundaknya, karena dia telah memilih anak laki-laki yang sama sebanyak 43 kali tetapi juga membiarkannya mati dalam semua kesempatan itu. Meanwhile yang harga dirinya terluka karena namanya tidak disebut oleh wanita muda itu menyatakan bahwa dia sangat buruk dalam menilai karakter orang. Aku juga tidak mau orang bodoh sepertimu, teriak Minwell dan segera meninggalkan ruangan sambil membanting pintu. Ketika mereka akhirnya sendirian, suasananya menjadi lebih tenang. Diane bertanya apakah semua yang dia katakan itu benar. Dia terlihat sangat menggemaskan sehingga sang protagonis terharu oleh kelucuannya. Lin dengan antusias mengonfirmasi bahwa Diane benar-benar pilihan pertamanya dan menunjukkan kesetiaannya dengan memanggilnya Tuan. Kali ini suasananya tidak lagi aneh dan kaku dan sang pengasuh merasa senang karena anak laki-laki itu tidak lagi tampak takut padanya. Kemudian dia menegakkan postur tubuhnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Lin Douchester menyatakan bahwa dia akan melayaninya sebagai pengasuh mulai hari itu. Dengan jelas terlihat senang, Dian menjawab bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Dia berkomentar bahwa cara bicaranya berbeda sangat tidak formal seperti seorang pelayan dan bukan pengasuh dan hal itu cukup aneh. Lin menjelaskan bahwa dia terbiasa berbicara seperti itu dan bertanya apakah itu mengganggunya, tapi Dian berkata tidak apa-apa dan dia boleh berbicara sesukanya. Sekarang setelah dia berhenti sejenak untuk berpikir, Lin menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tentang kelas pengasuh di dalam game. Itu bukan salah satu dari pilihan yang ada. Dia bisa saja bertanya pada Dian, tapi dia takut. Dian akan menganggapnya aneh dan melihatnya tidak kompeten karena tidak mengetahui sesuatu tentang pekerjaan yang dia lamar, dan dari cara Dian menatapnya yang penuh dengan kepercayaan dia tidak bisa mengecewakannya. Lin kemudian memutuskan bahwa, di lain waktu dia harus mencari tahu tentang para pengasuh apakah itu kelas baru atau bagian dari bug. Dengan suasana di antara mereka yang jauh lebih baik, sang protagonis memutuskan untuk menjelaskan tentang kepala pelayan. Tetapi Dian memotongnya mengatakan bahwa ketika dia melihatnya berubah wujud, dia menyadari bahwa dia adalah seorang Moros. Dia hanya takut karena belum pernah melihatnya dari dekat. Anak laki-laki itu sangat lucu. Sehingga Lin merasa seolah-olah hatinya ditinju oleh cakar anak kucing dan dia berkomentar bahwa tentu saja hal-hal seperti itu tidak akan menakutinya. Dian menjadi sedikit malu karena telah membeku ketakutan, dan berkata bahwa dia tidak serapuh kelihatannya, dan dia hanya terkejut. Itulah sebabnya dia butuh beberapa saat untuk bertindak, tetapi lain kali jika itu terjadi lagi, dialah yang akan melindunginya. Kelucuan tuan muda itu menusuk tepat di jantung sang protagonis. Tersentuh dia berterima kasih pada Dian dan menyatakan bahwa dia selucu peri kecil. Dian terkejut dengan perbandingan itu, tetapi Lin dengan cepat meminta maaf dan keduanya melanjutkan minum teh mereka. Dalam hati, Lin merasa sedih karena bug itu tidak membiarkannya merekam adegan tersebut. Keduanya terus berbicara dan tertawa untuk beberapa saat sampai seorang pelayan lain muncul untuk mengantar Lin ke kamarnya. Mendengar ini, Dian dengan cepat berdiri, mengatakan bahwa dia lelah dan Lin juga harus pergi beristirahat. Si imut itu jelas khawatir tentang hari berat yang telah dilaluinya. Lin berkata dia tidak keberatan tinggal sedikit lebih lama, tetapi Dian bersikeras agar dia pergi beristirahat. Melihat tuan muda itu tersipu malu, dia tersenyum dan setuju untuk pergi, sambil mendoakannya agar beristirahat dengan baik.
Setibanya di kamarnya, dia melihat bahwa kamar pemain tetap sama seperti di game aslinya. Dan satu-satunya perbedaan adalah sistem juga tidak merespons di sana. Dia duduk di tempat tidur dan bertanya-tanya berapa lama lagi dia akan tetap terperangkap di sana. Normalnya, seorang pemain tidak bisa tetap terhubung selama lebih dari 48 jam. Hanya saja karena waktu di dalam game berjalan berbeda dari dunia nyata, jumlah jam tersebut setara dengan 2 minggu. Di dalam alur cerita game yang mana ini gawat karena Lin harus bekerja hari Senin, jadi dia berbaring di tempat tidur dengan frustrasi. Berharap bug tersebut akan diperbaiki sebelum waktunya tiba. Saat itu, kata-kata terakhir yang ia dengar di sesi sebelumnya kembali terngiang di kepalanya, dan dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar hanya sebuah error, dan jika bukan apa yang harus dia lakukan. Dia bangkit bertekad melakukan sesuatu alih-alih hanya berbaring di sana. Dia pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya, dan menyadari betapa nyata segalanya terasa seolah-olah dunia virtual telah menjadi kenyataan, tetapi ketika dia melihat ke cermin, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun semuanya terasa begitu nyata, penampilannya membuktikan kalau ini masih sebuah game karena wajahnya sama persis dengan karakter yang dia ciptakan. Lin lega karena setidaknya error itu tidak memengaruhinya, sebab dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk mendesain karakternya. Setelah menghela napas panjang, dia memutuskan untuk melihat lemari pakaiannya. Di sana ada sebuah seragam yang sepertinya disediakan oleh mansion. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi mungkin itu khusus untuk pekerjaan pengurus. Selain itu, saat melihat lebih teliti, gadis itu menyadari bahwa kopernya item penting untuk perkembangan cerita telah hilang. Normalnya ketika misi dimulai, koper itu seharusnya muncul otomatis di atas tempat tidur, tapi sekarang tidak bisa ditemukan dimanapun. Koper itu seharusnya berisi senjata dasar, dan beberapa barang pribadi beserta manual yang berkaitan dengan pekerjaannya. Lin berpikir dia bisa melihat manualnya untuk melihat kelas pengurus ini sebenarnya apa, tapi karena tidak menemukannya, dia tetap beranggapan kalau itu semacam pengasuh anak. Dia merasa aneh karena hanya ada satu seragam untuk tugasnya dan mulai yakin bahwa penyebab error ini adalah kemunculan kelas baru ini. Pada saat itu sang protagonis dengan sedih mengingat semua item dan aksesori yang dulu ia miliki, dibandingkan dengan satu setel pakaian yang mereka berikan padanya. Sebaiknya para developer game mengembalikan semuanya, kalau tidak dia akan langsung datang ke studio untuk protes. Setelah mengembalikan pakaiannya ke lemari, gadis itu memutuskan untuk mencari kopernya di luar kamar. Dia berjalan menyusuri sebagian besar mansion, tapi tidak menemukan apapun. Awalnya dia mengira para pelayan mungkin tahu di mana barang-barangnya berada. Bahkan pelayan yang membawa tasnya ke kamar pun tidak menunjukkan tanda-tanda tahu dan bersikeras bahwa dia tidak mencuri atau menyembunyikannya. Karena pelayan muda itu gemetar seperti kelinci di hadapan singa, sang pengurus tidak memperpanjang obrolan dan berlalu. Dia tidak berhasil menemukan tasnya, jadi dia harus mencari senjata yang bisa digunakan di tempat lain. Tentu saja dalam game dengan genre seperti ini, ada pedang kapak dan tombak yang menghiasi dinding di semua ruangan dan koridor, tetapi tidak praktis untuk membawanya kemana-mana. Saat itu sesuatu yang bulat menggelinding ke kaki sang protagonis. Ketika dia membungkuk untuk mengambil benda itu, dia sadar itu adalah sebuah wadah kaleng kecil. Benda itu milik Luska, si malaikat dari kamar nomor 1, tetapi ketika Lin mendekat untuk mengembalikannya, pengurus yang bertanggung jawab atas tuan muda itu langsung merebut benda itu dari tangannya. Dia adalah wanita yang dingin dan meminta sang protagonis untuk tidak berbicara dengan orang yang diasuhnya, tanpa izin, dan tatapan yang dia berikan setelahnya terlalu tajam untuk dua orang yang baru pertama kali bertemu. Padahal Lin menjelaskan bahwa dia hanya mengembalikan sesuatu yang dijatuhkan anak itu. Wanita berambut merah itu malah melempar kaleng itu kembali ke tanah sambil berdalih bahwa dia tidak tahu apa yang mungkin telah dilakukan sang protagonis pada benda itu. Kata-kata seperti itu membuat si pendatang baru ini ternganga karena dia pada dasarnya diperlakukan seperti penjahat. Mengabaikan ekspresi di wajah rekannya pegawai yang mengenakan kerudung itu menoleh ke Luska dan membawanya pergi. Karakter baru itu benar-benar anehnya tingkat dewa, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kecantikannya unik. Lin justru merasa senang, selalu menyenangkan bagi pemain veteran untuk melihat lebih banyak hal dari game yang sangat ia sukai. Beberapa saat kemudian Lin pergi ke halaman mansion di dekat sebuah patung singa. Dari sana dia mengambil sebuah kotak kecil, di mana sebuah revolver sederhana yang terawat baik disimpan, dan meskipun seharusnya dia hanya menggunakannya saat episode 10 tiba, dia membutuhkan senjata itu saat ini juga untuk melindungi tuan mudanya dan dirinya sendiri. Selain itu, dia yakin akan mengembalikan benda itu ke tempatnya semula setelah tidak lagi dibutuhkan. Beberapa detik kemudian, sang protagonis melihat dua anak tertawa dan bermain di kejauhan. Mereka mengomentari betapa lucunya melihat ekspresi di wajah seorang pria bernama Cheswick saat dia jatuh ke danau. Lin menyaksikan adegan itu dari balik semak-semak dan bertanya-tanya siapa pria ini, yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi karena dia sudah menemukan apa yang dicarinya, sudah waktunya untuk kembali ke mansion. Saat dia melangkah keluar dari semak-semak, muncullah seseorang yang basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terkejut dengan ekspresi menakutkan dari sosok itu, Lin mempersiapkan diri untuk pertarungan yang mungkin terjadi. Namun dia segera menyadari bahwa pria itu hanyalah pria biasa yang basah kuyup. Pria itu dengan cepat menyapanya, dan menyadari bahwa dia pastilah pengurus baru kamar 7.
Setelah membalas sapaan, sang pemain menyadari bahwa fisik pria itu cukup mengesankan dan mendapati dirinya mengagumi setiap bagian tubuhnya. Dia sangat terlatih, dan karena itu Lin yakin pria itu jelas bukan pelayan biasa. Karakter baru itu kemudian mendekat dan mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut dengan kedatangan seorang pengurus untuk kamar 7. Kemudian dia tersenyum tipis dan bertanya mengapa dia ada di sana sendirian, bertanya-tanya apakah dia tersesat. Lin menjawab ya, berpura-pura bahwa dia lupa jalan. Lagi pula dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk mengambil sebuah barang. Dengan begitu, pria itu menunjukkan simpati dan menjelaskan bahwa mansion itu sangat luas, jadi wajar jika bingung pada awalnya. Dia kemudian bersikap seperti seorang pria sejati dan bertanya apakah dia mau diantarkan berkeliling. Lin menunjukkan kegembiraan atas tawaran itu meskipun dia sudah mengenal tempat itu seperti punggung tangannya sendiri. Mengingat sudah berapa kali dia bermain, namun dia menyarankan agar pria itu masuk lebih dulu dan mengeringkan diri, menyatakan bahwa tur kelilingnya bisa menunggu. Pria itu kemudian meminta maaf atas keadaannya dan menjelaskan bahwa dia sedang mencoba mengambil bola yang dijatuhkan anak-anak ke danau. Tapi dia meyakinkannya, mengatakan bahwa hari itu cukup hangat dan dia akan segera kering sepenuhnya. Keduanya berjalan dengan tenang melewati properti itu dan terlihat seperti pasangan yang serasi. Saat itulah pegawai itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Cesik, mengungkapkan bahwa dia sudah bekerja di sana selama 1 tahun. Meskipun fokus pada percakapan, sang protagonis tidak bisa menahan diri untuk mengagumi ketampanan pria itu. Ketika dia memperkenalkan dirinya, Cesik memuji namanya dan menyambutnya sekali lagi. Dia adalah karakter lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan saat dia bertanya-tanya apa perannya, pria pirang itu berbalik dan bertanya apakah jalannya terlalu cepat. Pegawai itu tidak butuh waktu lama untuk tersenyum jahil dan memujinya atas prestasinya membunuh Amoros di hari pertama kerja. Meskipun dia bersikeras bahwa itu bukan hal yang istimewa, pria itu menyatakan bahwa fakta monster itu telah dikalahkan tanpa bantuan sudah cukup membuat prestasi itu mengesankan. Di dalam game, para anak laki-laki selalu dalam bahaya karena seringnya kemunculan hantu dan monster. Makhluk yang dikenal sebagai Morose adalah makhluk yang mengerikan, yang namanya berasal dari bahasa Latin dan berarti mayat akhir dan kehancuran. Mereka sama berbahayanya seperti namanya, namun menghancurkan kepala pelayan itu mudah, karena itu adalah tahap tutorial yang sudah dia mainkan berkali-kali. Ini bukanlah kenyataan yang bisa dipahami oleh seorang NPC seperti Cesik. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama bagi Lin untuk mengetahui bahwa sudah ada desas-desus tentang dirinya. Setelah melalui pelatihan elit, sang protagonis menunjukkan keterkejutan atas kata-kata pria pirang itu yang menjelaskan bahwa karena para pegawai yang bekerja di mansion sebelum kedatangannya tidak menerima informasi rinci tentangnya, mereka memutuskan untuk berspekulasi dengan beberapa teori, dan teori ini menjadi yang utama. Tetapi melihat bagaimana dia bisa mengalahkan Morose di hari pertama kerjanya, pria itu berasumsi bahwa tebakan orang-orang benar. Karena error itu tidak memungkinkan Lin untuk memeriksa pengalaman karakternya, dia tidak bisa menyangkalnya begitu saja, tapi dia terkejut saat mengetahui ada yang namanya pelatihan elit, karena dia yakin para pengasuh dipekerjakan melalui wawancara seperti karyawan lainnya. Selain itu, Cesik memberitahunya bahwa para pengasuh lain sangat penasaran dengannya dan berkomentar bahwa sang protagonis mungkin sudah mengenal orang yang bertanggung jawab atas kamar nomor 4 karena dia adalah satu-satunya karyawan organisasi Stella yang ada di mansion saat itu. Mereka berdua kemudian melanjutkan berjalan sementara wanita muda itu bertanya-tanya apakah Stella adalah nama sebuah kelompok pengasuh elit, sampai pria itu berhenti dan bertanya apakah dia sudah tahu tentang makan malam penyambutan yang akan diadakan untuknya malam itu. Lin belum diberitahu tetapi tetap diam sementara pria itu menyatakan bahwa mereka berdua akan punya lebih banyak waktu untuk bicara saat di meja makan. Saat sang pemula itu menunjukkan kegembiraannya dengan ide itu, seseorang mendekat. Itu adalah Minwell. Dan dia tampaknya tidak terlalu senang dengan kenyataan bahwa Cesik menghabiskan waktunya dengan pengasuh baru itu. Tatapan yang dia berikan pada Lin memperjelas bahwa dia masih kesal karena tidak termasuk di antara favoritnya. Jadi dengan nada agresif dan tidak sabar, sang malaikat menyuruh pria itu untuk bergegas karena mereka masih punya banyak pekerjaan. Tanpa protes, karyawan itu mengikuti tuan muda memberitahu sang protagonis bahwa sepertinya tur harus ditunda untuk lain waktu. Dan ketika ditanya apakah dia juga seorang pengasuh, pria pirang itu menjawab bahwa dia bertanggung jawab atas Minwell di kamar nomor 2. Matahari sudah mulai terbenam saat sang protagonis kembali ke kamar tuan mudanya Dion. Ada begitu banyak halangan dan pertemuan aneh sehingga hari itu berlalu dalam sekejap mata. Orang yang bertanggung jawab atas kamar nomor 2 tampaknya orang yang menyenangkan, tapi dia juga sedikit aneh, dan wanita bercadar yang melindungi luka dari kamar pertama memiliki aura yang sangat misterius. Meskipun dia menganggap dirinya seorang ahli, Lin masih harus banyak belajar tentang rahasia mansion itu. Dia sangat bersemangat bertemu dengan karakter-karakter baru yang menarik, dan karena dia sudah berhasil mendapatkan senjata baru, dia pikir yang harus dilakukannya hanyalah kembali ke Dion. Dia berharap akan menemukannya bersikap baik di kamarnya, meskipun mungkin cemberut dan tidak puas karena menunggu lama. Tapi sebuah teriakan keras membawanya kembali ke kenyataan pahit. Ketika dia berbalik, pengasuh baru itu melihat salah satu pelayan mendekat dengan cepat, sambil berteriak bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saat dia mendengar nama tuannya, Lin membeku takut bahwa nasib buruk anak didiknya yang rapuh itu akan terulang kembali.
Dengan cemas, Lin langsung masuk ke kamar 7 memanggil tuan mudanya. Dion terbaring di tempat tidurnya dengan kaki diperban dengan raut wajah sedikit malu. Lin bertanya apa yang telah terjadi. Tapi dia mengalihkan pembicaraan mengatakan itu bukan apa-apa, hanya cedera ringan. Mencoba mengganti topik, dia bertanya di mana saja Lin karena tadi dia pergi ke kamarnya tapi tidak menemukannya. Dengan air mata berlinang saat melihat betapa bengkaknya kaki Dion. Sang protagonis menjawab bahwa dia pergi mencari barang bawaannya yang hilang. Tidak percaya, Lin tidak bisa mengerti bagaimana kakinya bisa terluka begitu parah dalam waktu sesingkat itu. Dion hanya menghela napas dan berkata bahwa itu adalah patah tulang kecil, yang disebabkan karena jatuh. Lin tahu bahwa Dion selalu mudah terluka, tapi dia yakin Dion akan baik-baik saja selama sisa hari pertama. Karena dia sudah mengatasi ancaman dari kepala pelayan. Karena itu dia mendengus dan menyatakan bahwa mulai saat itu, dia harus selalu berada di sisinya, agar dia tidak terlalu sering terluka. Melihat betapa buruknya perban itu dipasang, dia berbalik dan mulai memetik kelopak dari mawar yang ada di dekat tempat tidur. Memberitahu tuan muda untuk menunggu sebentar karena dia akan membantunya mengurangi rasa sakit dan juga memasang ulang perbannya. Karena anak didiknya selalu berada di bawah ancaman terus-menerus. Keterampilan pertolongan pertama dan pengetahuan medisnya telah meningkat drastis selama sesi permainan. Dan meskipun mansion itu punya dokter, mereka cukup tidak berguna bahkan tidak mampu mengobati luka kecil. Begitu Lin selesai memasang ulang perbannya, Dian langsung berkomentar kalau dia merasa jauh lebih baik. Protagonis kita membayangkan kalau Glitch itu pasti sudah meriset skill pertolongan pertamanya dan melihat betapa sulitnya memasang perban sesederhana itu, dia menduga skillnya saat ini pasti ada di level 1. Yang artinya dia harus banyak berlatih dengan merawat orang sebanyak mungkin untuk mendapatkan pengalaman. Dian memberitahunya bagaimana dia bisa terluka. Dan Lin cukup terkejut saat tahu kalau dia jatuh ketika mencoba mencarinya. Sambil membuang muka, dia menjelaskan kalau dia ingin menemaninya ke pesta makan malam penyambutannya. Hal ini membuat wanita itu menghela napas panjang dan menyatakan kalau dia akan sangat senang pergi kemanapun bersamanya, tapi karena dia terluka malam itu akan lebih baik baginya untuk tetap beristirahat di kamarnya. Dian sangat kecewa dan bersikeras kalau lukanya bukan apa-apa. Dan itu tidak akan menghentikannya untuk menemaninya ke pesta makan malam. Protagonis kita lalu membalas dengan nada main-main kalau dia memang sangat ingin pergi. Ada beberapa cara dan di antaranya adalah pergi menemui semua orang dengan kursi roda, tapi karena itu akan menunjukkan pada yang lain kalau dia terluka. Dan membuatnya terlihat lemah, anak itu langsung menolak pilihan tersebut. Protagonis kita kemudian mengepalkan tangannya untuk menahan diri di hadapan kelucuan yang luar biasa ini. Karena sangat menggemaskan melihat anak asuhnya ingin terlihat kuat di depan orang lain. Maka dengan tatapan sedih, tuan muda itu bertanya pada Lin apakah dia bersedia pergi tanpanya. Dian lalu menyimpulkan kalau Lin akan pergi sendiri karena dia tidak bisa ikut, tapi Lin menegaskan tidak. Dia sama sekali tidak akan pergi ke pesta makan malam karena seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak mau meninggalkannya sendirian. Tuan muda itu bersikeras agar dia pergi. Menyatakan kalau dia akan baik-baik saja sendirian dan pesta makan malam penyambutan itu disiapkan khusus untuknya, jadi dia harus hadir. Lagi pula tidak akan ada pesta makan malam seperti itu lagi di mansion. Lin menyadari suara Dian yang bergetar, tapi dia yakin dia mengerti perasaannya. Karena meskipun dia bisa mengalami pengalaman itu lagi, kapanpun dia mau, bagi Dian semuanya terjadi untuk pertama kalinya. Selain itu, dalam skenario saat ini, sepertinya dia adalah satu-satunya anak laki-laki di rumah yang sudah begitu lama tidak memiliki pengasuh. Yang membuat pesta makan malam penyambutan itu sangat istimewa baginya. Oleh karena itu, protagonis kita tidak punya pilihan lain selain pergi, dan ketika Dian hendak meminta bantuan, dia memotongnya menyatakan kalau dia akan menggendongnya ke pesta makan malam. Dian tidak percaya dan malu dengan usulan itu, tapi Lin bersikeras. Mengatakan kalau ini akan menjadi pilihan terbaik dan paling logis bagi mereka berdua untuk menghadiri perayaan itu. Rencananya adalah masuk sambil menggendong Dian di lengannya seperti bayi. Karena dia sangat emosional dan bersemangat menjadi pengasuhnya. Namun gagasan digendong seperti bayi di depan semua orang membuat Dian sedikit kesal. Dia langsung mulai berdebat dengannya, bertanya apa yang ada di pikirannya sampai menyarankan sesuatu yang begitu memalukan. Lin masih mencoba memohon dengan air mata, mengatakan kalau dia tidak punya hati karena menolak idenya begitu saja, tapi Dian tidak akan pernah mau melakukan hal semacam itu. Maka ketika bulan sudah tinggi di langit, Lin berjalan menuju aula perjamuan mengenakan satu-satunya pakaian yang tersedia di lemari pakaiannya. Sambil berjalan, dia terus memikirkan fakta bahwa Dian telah menolak idenya meskipun dia yakin bisa menggendongnya dengan mudah, dan meskipun Dian tampak jelas kesal karena tidak bisa pergi. Dia tetap memastikan kalau Lin harus pergi. Tapi jauh di lubuk hatinya, Lin tahu kalau Dian benar-benar benci menunjukkan kelemahan apapun di depan orang lain. Karena memang begitu, protagonis kita bertekad untuk menikmati makan malam itu sebaik mungkin, dan karena semua pengasuh lain akan hadir. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Begitu dia memasuki aula, dia menyadari kalau tempat itu sangat ramai. Dia juga memperhatikan bahwa sebagian besar pengasuh adalah NPC yang belum pernah dia lihat, yang mana itu aneh. Lin menyapa semua orang dengan sopan. Tapi hanya Chezik yang membalas sapaannya. Semua yang lain memberinya tatapan dingin dan tetap diam seolah-olah menghakimi kehadirannya di sana.
Meskipun pertemuan itu dianggap sebagai pesta makan malam penyambutan, sepertinya tidak ada dari mereka yang peduli untuk menyambutnya dengan baik sampai salah satu malaikat bernama Vivi memanggilnya. Memberikan komentar antusias saat melihatnya, tapi dia langsung ditegur oleh pengasuhnya. Memanfaatkan ucapan Vivi dan mencoba memperbaiki suasana, Lin memperkenalkan dirinya secara resmi mengatakan bahwa mulai hari itu dia akan menjadi pengasuh Tuan Muda Dion, yang tinggal di kamar nomor 7. Dia berjalan ke salah satu kursi kosong sementara, semua orang memperhatikannya, dan dia duduk membayangkan kalau dia sudah melakukan hal yang benar, tapi langsung disambut dengan tatapan menghina dari salah satu pengasuh lain yang menyatakan bahwa tampaknya dia sedang mencoba menarik perhatian di hari pertamanya. Wanita yang sama kemudian bertanya, mengapa dia mengenakan pakaian seperti itu saat makan malam. Lin menjawab bahwa dia hanya mengenakan satu-satunya pakaian yang ada di lemari bajunya dan bertanya apakah itu menjadi masalah. Dalam hati dia tidak mengerti pertanyaan wanita itu karena seragamnya cukup cantik dan dia yakin telah membuat pilihan yang tepat. Pria yang duduk di depannya berkomentar setuju dengan pengasuh lain, bahwa pendatang baru itu pasti sangat suka menjadi pusat perhatian, karena pertama ada insiden dengan si murung, dan sekarang pakaian itu. Karena suasana semakin tegang, Lin memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan, menyarankan agar mereka memperkenalkan diri karena sepertinya semua orang mengenalnya tapi dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tentu saja kecuali Tuan Cheswick yang sudah menghabiskan sebagian sore mengobrol dengannya. Hal ini membuat pengasuh berambut hijau itu tersenyum mengejek dan bertanya apakah dia tidak meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang mereka karena mereka bukan bagian dari kaum elit sepertinya. Kata-kata itu membuat Lin sangat bingung, karena mengingat ini adalah hari pertamanya di mansion sebagai pengasuh, seharusnya sudah jelas bagi semua orang bahwa dia tidak tahu banyak tentang yang lain. Pada saat itu, Cheswick yang sedari tadi mengamati situasi ikut dalam percakapan, mengatakan bahwa organisasi Stella pasti memiliki kebijakan yang berbeda, dan tidak seperti kebanyakan pengasuh di sana mungkin para anggota Stella tidak menerima informasi di awal tentang para pengasuh yang sudah ada di mansion, tapi dia memperjelas bahwa itu hanyalah teori pribadinya. Lalu menoleh ke Lin menanyakan apakah teorinya benar. Secara naluriah, Lin membenarkan teori Cheswick dan dengan informasi tersebut, sepertinya jadi masuk akal mengapa para pengasuh lain begitu tersinggung karena dia tidak tahu banyak tentang mereka. Meskipun begitu, dia tidak merasa ingin membuat alasan atau meminta maaf. Entah mereka bertindak karena iri atau hanya mencoba menipunya, itu bukanlah cara yang pantas bagi para pengasuh untuk bersikap di depan anak-anak mereka. Protagonis kita menyimpulkan dalam hati bahwa para pengasuh itu seharusnya malu pada diri mereka sendiri karena membiarkan kedengkian dan prasangka mereka mengaburkan perilaku mereka. Sementara semua orang menunggu makan malam, disajikan Cheswick bertanya pada Raven si pengasuh berambut oranye bagaimana perasaannya melihat Lin secara langsung karena jelas sekali Lin tampaknya tidak mengenalnya. Raven yang jelas tidak nyaman dengan pertanyaan itu sampai menyemburkan sedikit anggur yang ada di mulutnya. Rupanya sebelum Lin tiba di acara makan malam, Raven dengan percaya diri mengatakan bahwa dia sudah pernah mendengar tentang Lin di Akademi Stella. Meskipun kaget, Raven mencoba tetap tenang membenarkan bahwa dia memang pernah mendengar tentangnya. Saat itu Lin teringat percakapannya dengan Cheswick sore tadi dan menyimpulkan bahwa Raven adalah pengasuh yang berasal dari Stella. Mencoba memastikan teorinya, Lin bertanya pada Cheswick apakah Raven yang dia bicarakan sebelumnya. Sambil dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dengan memilih peran sebagai pengasuh pemainnya secara otomatis, menerima posisi sebagai anggota organisasi Stella, dan jika itu benar dia harus menyelidikinya lebih lanjut. Kemudian Lin kembali menoleh ke Raven, dan bertanya apakah dia benar-benar pernah mendengar tentangnya selama masa pelatihannya. Jelas merasa tidak nyaman, Raven beralasan bahwa dia sepertinya pernah mendengar namanya di suatu tempat, tapi meskipun mereka berdua dari organisasi yang sama, mereka berasal dari angkatan yang berbeda. Jelas sekali orang ini berbohong dan pasti tidak pernah bergabung dengan organisasi manapun. Tapi karena seseorang yang katanya dari organisasi telah tiba, dia harus mencari-cari alasan. Pada saat itu pengasuh Vivi menyela percakapan untuk menyatakan bahwa akan lebih baik jika semua orang memperkenalkan diri dengan benar. Melihat jalan keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu, Raven dengan cepat setuju dengan pengasuh lainnya, tapi protagonis kita yang tajam seperti biasa menyadari bahwa Raven mencoba menghindari topik tentang Stella. Namun karena dia tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang para pengasuh lain, kali ini dia membiarkannya lolos. Informasi yang diterima protagonis, kita tidak terlalu banyak mengungkap, tapi rinciannya sebagai berikut. Di kamar satu tinggal Luska, seorang anak laki-laki yang memberikan kesan dingin dan tenang. Pengasuhnya tidak lain adalah Marian, wanita cantik berkerudung dengan tatapan dingin yang biasanya bertingkah seperti ibu yang ketat dan terlalu protektif. Manuel tinggal di kamar nomor 2, dan merupakan seorang pemuda narsis keras kepala yang mudah kesal. Pengasuhnya adalah Cheswick, seorang pria tampan sedikit ceroboh dan dengan kepribadian yang menyenangkan. Di kamar 3 ada Vivi, seorang anak laki-laki dengan kesan ceria dan imut, serta kepribadian yang ramah. Nama pengasuhnya adalah Eugenia, seorang wanita intelektual yang ketat dalam hal mengikuti aturan. Leo adalah malaikat dari kamar nomor 4, seorang anak laki-laki dengan tatapan jahil dan kepribadian yang ceria dan ekstrovert. Raven adalah pengasuhnya, tapi keraguan masih tersisa tentang asal-usulnya yang sebenarnya karena dia tidak bisa berbicara banyak tentang waktunya di Stella.
Di kamar nomor 5 ada Sergio yang tampak sangat lembut dan berkelakuan baik, tapi pengasuhnya Olivia adalah kebalikannya. Karena dia tidak ragu-ragu untuk melontarkan tatapan tajam dan menunjukkan ketidaksukaannya pada kaum elit. Jay adalah anak yang tinggal di kamar 6, dan meskipun memiliki citra cerdas, dia tampak anehnya linglung. Seorang pria pendiam sederhana dan jujur bernama Gilbert adalah pengasuhnya, dan karena dia hampir tidak pernah berbicara, dia memberikan kesan misterius. Terakhir DN, anak laki-laki yang paling imut dan menggemaskan, tinggal di kamar 7 dengan mata rubi yang indah dan rambut perak berkilau. Protagonis kita adalah pengasuhnya, dan telah ditempa hingga sempurna melalui keringat dan air mata yang ditumpahkan selama berjam-jam. Ini hanyalah ringkasan singkat dari apa yang telah dia temukan, tapi Lin yakin dia akan bisa menghafal semuanya seiring dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Namun itu mungkin tidak perlu karena kesalahan sistem bisa diperbaiki lebih cepat dari yang diperkirakan dan dia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Pada saat itu, para pelayan datang dengan nampan makan malam, mengumumkan bahwa makan malam akan segera disajikan. Sebelum mengangkat tutup piring, salah satu dari mereka mengatakan bahwa hidangan utama malam itu adalah filet mignon dengan saus chimichurri dan bahwa makan malam telah disiapkan dengan hati-hati untuk memberikan sambutan hangat, dan karena itu mereka berharap semua orang bisa menikmati makanannya. Namun begitu hidangan Lin terungkap, para pelayan terkejut dan salah satu dari mereka bahkan jatuh ke lantai. Beberapa pelayan gemetar ketakutan dan cemas, mempertanyakan bagaimana benda itu bisa berakhir di piring tamu istimewa. Para pengasuh lain termasuk Cheswick tampak terkejut melihat bunga merah di piring Lin, bunga bangkai, tapi Lin tetap tenang dengan ekspresi serius dan dingin di wajahnya. Sambil dia memikirkan kondisi di mana tanaman itu tumbuh. Tapi itu bukan bunga bangkai sungguhan. Bunga itu tidak mekar di tempat di mana seseorang telah meninggal. Kemungkinan besar siapapun yang melakukannya telah mengecat bunga putih untuk menakuti pendatang baru. Lin tersenyum mengejek dan menyatakan bahwa ini adalah cara yang lucu untuk menyambut pengasuh baru di Mansion Redford. Beberapa detik kemudian dia menusukkan garpunya ke bunga itu dengan sekuat tenaga dan langsung memasukkannya ke dalam mulut, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Olivia bertanya dengan tidak percaya bagaimana Lin bisa berani memakan bunga itu. Sambil mengunyah dengan nikmat, protagonis kita bertanya apa masalahnya memakan sesuatu yang tampaknya dihargai oleh para pengasuh di mansion ini. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba sesuatu yang telah mereka siapkan dengan susah payah. Lin menuangkan air dari gelasnya ke bunga yang tersisa di piringnya, memperlihatkan warna putih dari bunga itu. Sambil berterima kasih kepada pembuat lelucon itu atas hadiah selamat datang yang luar biasa, dia kemudian berdiri, tapi sebelum pergi, dia mengungkapkan kalau dia sudah berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang yang bertanggung jawab atas lelucon itu. Lagi pula jika dia hanya mengabaikannya, lelucon itu akan jadi sangat membosankan. Tapi dengan ekspresi yang sangat puas, wanita muda itu tersenyum dan menyuruh mereka menunggu gilirannya untuk bermain. Sepertinya ronde ke-44 dimulai dengan cara yang sangat menarik, pikir protagonis kita. Tak lama kemudian di luar mansion semuanya tampak tenang. 2 ketukan keras terdengar di luar kamar Dian. Beberapa detik kemudian Lin masuk ke kamar sambil tersenyum. Dian terkejut melihat pengasuhnya kembali begitu cepat, dan bertanya apakah makan malam penyambutan sudah berakhir. Lin hanya menjawab kalau dia khawatir Dian akan merasa kesepian, dan karena itulah dia bergegas kembali. Dalam hati dia berpikir mungkin dia kembali terlalu cepat, tapi dia tidak sudi untuk tetap di sana dan menyantap makanannya setelah pengalaman yang tidak nyaman itu. Dian bersikeras kalau dia baik-baik saja sendirian, dan Lin seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu di acara makan malam. Dengan berlinang air mata, Lin berkata kalau dia merasa sangat kesepian tanpanya, membuat Dian yang malang menjadi tersipu malu. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya apakah Dian sudah makan malam, tapi dia tidak menjawab dan hanya membuang muka. Kemudian dia melihat ke piring makanan yang ditutupi dengan penutup logam yang ditinggalkan di sana untuk makan malam tuan muda. Dia mendekati piring itu, khawatir jika seseorang telah mengubah detail sekecil apapun di hidangan Dian, sama seperti lelucon yang harus dihadapinya beberapa saat sebelumnya. Dia akan membuat orang itu menyesalinya. Tapi ketika dia mengangkat tutupnya dan melihat makanannya normal, Lin merasa lega. Dia kemudian menoleh ke arah Dian dan menyarankan agar mereka berdua makan malam bersama. Ini mengejutkan Dian, yang bertanya mengapa Lin tidak makan di acara makan malam penyambutan. Sambil tertawa, gugup dia menjelaskan kalau dia kembali lebih awal justru agar bisa makan bersamanya. Dian menjawab kalau dia tidak lapar, tapi dia akan makan bersama Lin karena Lin yang memintanya. Pada saat itu suara perut keroncongan bergema di seluruh ruangan membuat Dian tersipu malu. Tuan muda itu bersikeras kalau suara itu bukan berasal dari perutnya. Sambil tersenyum, Lin berkata kalau suara itu sebenarnya berasal dari anak kucing kecil Dian. Membuat bocah itu semakin tersipu dan memintanya untuk berhenti memanggilnya dengan nama-nama itu. Saat itulah Lin menunjukkan 2 potong kue cantik yang dibawanya. Melihat kue itu, tuan muda tampak senang dan Lin berkata kalau Dian boleh memakan kedua potong kue itu sendirian jika dia mau. Dia dengan cepat menolak dan berkata kalau dia tidak meminta 2 potong untuk dimakan sendirian. Dian kemudian mengambil salah satu potong kue, menggeser posisinya, dan setelah itu mendekatkannya ke potongan yang lain, membuat keduanya membentuk hati dari coklat dan lapisan gula. Bocah itu menundukkan kepalanya tersipu malu,
Sementara Lin masih mencerna arti dari gerakan itu. Dia kemudian meletakkan tangannya di dada untuk mengendalikan detak jantungnya di hadapan kelucuan yang luar biasa itu. Dengan gembira Lin bertanya apakah itu alasan bocah itu menginginkan 2 potong, tapi dia menyamarkannya dengan mengatakan dia hanya ingin melihat seperti apa jadinya jika digabungkan. Dia mencoba bersikap imut menanyakan apa pendapat Lin tentang seni kuenya. Lin kemudian memeluknya menyatakan betapa senangnya dia dengan tindakannya. Awalnya Dian terkejut dengan kedekatan pengasuhnya, tapi dia segera tersenyum dan membalas pelukannya mengatakan kalau dia merasakan hal yang sama bahkan setelah 43 pertemuan pertama. Itu adalah pertemuan yang paling berarti sejauh ini. Keesokan harinya di kamar para pelayan lonceng berbunyi dan semua pelayan menuju ke couple. Di sana seorang pendeta mengajak mereka untuk berdoa bersama sebelum memulai hari kerja yang baru. Ini karena Redford Mansion adalah tempat di mana para pelayan mengikuti rutinitas yang ketat. Sebelum sarapan semua orang harus menghadap Tuhan dan meminta pertolongannya di kapel. Setelah itu mereka diberkati dengan air suci, sebuah ritual untuk menyucikan tubuh dan membedakan manusia dari makhluk jahat. Namun setelah kepala pelayan berubah wujud, para pelayan lain mulai bertanya-tanya apakah air suci itu benar-benar efektif. Salah satu pelayan yang biasanya tidak banyak bicara menyadari kalau suasana hari itu lebih tegang dari biasanya. Dia menemukan 2 rekannya sedang mengobrol di lorong mengomentari asal-usul pengasuh baru kamar 7 dan kemungkinan Tuan Muda Dion akan meninggalkan mansion. Lalu seorang pelayan yang dikenal sebagai Betty menghampirinya dengan senyum lebar dan menyapanya memanggilnya Sarah Rosa. Betty bertanya seperti apa pengasuh baru itu dan apakah dia banyak menuntut karena Sarah Rosa bertanggung jawab atas kamar 7. Sarah Rosa berkata dia tidak tahu banyak, karena Lin baru berada di mansion selama 4 hari. Lalu yang lain memaksa dan bertanya apakah Lin sudah memberinya perintah apapun, yang dijawab Sarah Rosa bahwa dia belum menerima perintah apapun selain permintaan untuk meminjam pakaian karena kopernya telah hilang. Karena tidak ada gosip yang menarik, Betty meninggalkannya dan mengucapkan selamat menikmati sarapan membuat gadis muda bermata hijau itu kecewa. Tampaknya dia tidak punya banyak teman dan selalu sarapan sendirian, tapi untuk beberapa saat, dia pikir dia akhirnya bisa dekat dengan seseorang. Jadi dia makan dengan cepat dan bergegas mengambil air untuk kamar 7 karena Lin perlu membasuh diri. Saat dia sedang menuju ke kamar pengasuh baru, kendi air Sarah Rosa direbut oleh seorang rekan. Dia bertanya pada rekannya apa yang sedang dilakukannya. Dan yang lain menjawab singkat bahwa Nona Marian sedang menunggu dan berterima kasih padanya secara ironis. Dengan frustrasi, Sarah Rosa menjawab bahwa itu tidak adil, karena dialah yang mengambil air itu dan Nona Lin juga sedang menunggu. Pelayan lain itu kemudian menjelaskan bahwa itulah sebabnya dia berterima kasih padanya. Dan dia berkata bahwa gadis bermata hijau itu tidak seharusnya bertingkah seolah-olah ada sesuatu yang dicuri darinya karena semua orang saling menjaga satu sama lain di mansion itu. Selain itu, si pencuri itu menegaskan dengan sangat jelas bahwa meskipun akhirnya ada seorang pengasuh di kamar 7, dia tidak boleh menganggap dirinya setara dengan para pelayan kamar 1. Ini mengungkapkan lingkungan kerja di mana kerja sama bersifat selektif dan didasarkan pada hierarki tidak resmi. Setelah ditinggal sendirian, Sarah Rosa menundukkan kepalanya dengan perasaan marah yang mendalam. Lalu dia berpikir dalam hati bahwa ada hierarki tak terucapkan di antara para pelayan. Dia merenungkan nasib para pelayan dari kamar lain yang mengenakan pita di pergelangan tangan mereka untuk mewakili tuan mereka dan menekan rekan-rekan mereka. Dan dia percaya bahwa nasibnya sendiri bukanlah yang terbaik karena satu-satunya lowongan yang tersedia saat dia tiba adalah di kamar 7. Beberapa saat kemudian Sarah Rosa tiba di kamar Lin dan memanggilnya mengatakan bahwa dia telah membawa air. Karena tidak mendapat jawaban, dia mengetuk pintu 2 kali dan kemudian memutuskan untuk masuk. Saat dia membuka pintu sambil meminta izin, sebuah taplak meja besar terangkat oleh angin dan terbang ke arah Sarah Rosa. Tidak dapat menghindari serangan mendadak ini, dia terbungkus kain itu dan kehilangan keseimbangannya. Namun sebelum Sarah Rosa sempat jatuh, Lin dengan cepat maju dan menarik pinggangnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pelayan itu yang masih sedikit bingung berterima kasih karena telah diselamatkan dari jatuh. Dia menatap lebih dekat pada sepasang mata misterius, berwarna pink dan raut wajah ramah dari pengasuh kamar 7. Lin balas menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia menarik pelayan itu lebih dekat, bertanya apakah dia baik-baik saja dan meminta maaf karena membiarkan jendela terbuka. Sarah Rosa berkata tidak apa-apa, lalu dengan cepat menambahkan bahwa dia telah membawa air untuk Lin membasuh diri. Protagonis kita kemudian berterima kasih padanya dan mulai membasuh wajahnya. Sarah Rosa memperhatikan Lin, memikirkan betapa muda dan rapuhnya penampilan luarnya dan karena penampilannya ini. Beberapa orang di mansion bergosip tentang apakah dia benar-benar mampu memenuhi tugasnya sebagai seorang pengasuh. Menyadari tatapan Sarah Rosa, Lin menoleh padanya dan bertanya apakah ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Pelayan itu yang malu karena ketahuan, dengan cepat menjawab tidak. Dengan malu, dia menyimpulkan dalam hati setelah menganalisis dari berbagai sudut bahwa Lin tampak seperti orang yang bisa dipercaya. Protagonis kita menyadari bahwa hari ini menandai hari keempat dia terjebak dalam game berkat para pengembang yang malas. Dia terbangun lagi di kamar dalam game yang jelas-jelas penuh bug ini. Setelah dipikir-pikir, dia sadar kalau dia tidak menyadari Sarah Rosa mendekat,
Karena biasanya jendela sistem akan selalu muncul memberitahu siapa yang mendekat atau apa jadwal untuk hari itu. Jika tidak ada error pada saat Sarah Rosa membawa air, sebuah jendela misi akan muncul dan sebuah misi akan dimulai. Misinya mungkin akan seperti ini. Meningkatkan hubungan dengan para staf yang bekerja di Redford Mansion dengan Sarah Rosa sebagai target dari misi tersebut. Dan mungkin akan mendapatkan misi bonus jika dia berhasil menjadi temannya, tapi Lynn kesal karena tidak bisa menikmati misi tambahan itu. Karena adanya glitch dalam game. Setidaknya hari-harinya di mansion sepertinya berjalan dengan baik. Protagonis kita punya pandangan yang sangat berbeda tentang apa artinya berjalan dengan baik. Mengingat bahwa pada makan malam kemarin sudah sangat jelas bahwa seseorang di mansion itu ingin mencelakainya. Dia memberitahu kita bahwa mencuci muka dengan air suci setiap pagi adalah bagian dari peraturan aneh mansion, yaitu peraturan nomor 1. Karena roh jahat dan monster menghuni mansion, semua staf dan penghuni harus mencuci muka dengan air suci. Peraturan nomor 2, saat menemukan kancing emas berlumuran darah, jangan mengambilnya. Sebaliknya, injak dengan kaki kananmu dan pergi menjauh. Peraturan nomor 3. Jika seorang wanita berkerudung hitam muncul di lorong dekat ruang ungu dan menanyakan sesuatu padamu, jangan menjawab. Peraturan nomor 4. Selalu tutup jendela saat akan tidur, dan jika kamu mendengar suara ketukan dari jendela di tengah malam, jangan membukanya. Bagaimanapun, Lynn tahu bahwa peraturan-peraturan aneh ini lebih berfungsi sebagai elemen untuk meningkatkan suasana horor dalam game daripada untuk alasan lainnya, tapi tetap saja perlu sangat berhati-hati karena gagal mengikuti peraturan ini beberapa kali bisa menyebabkan penurunan vitalitas dan kemungkinan dirasuki oleh roh jahat. Buku panduan yang mendaftar peraturan-peraturan ini awalnya ada di dalam tas protagonis kita yang telah menghilang. Namun ini bukan pertama kalinya dia memainkan game ini. Dia sudah hafal semua peraturannya. Setelah penjelasan singkat dalam pikirannya ini, Lynn menoleh ke pelayan itu dan berterima kasih atas pakaian yang dipinjamkannya. Sarah Rosa dengan malu-malu menjawab bahwa itu bukan apa-apa dan jika ada hal lain yang bisa ia bantu, katakan saja padanya. Tapi Lynn merasa tidak nyaman dengan situasi itu karena sepertinya ada jarak di antara mereka, padahal mereka berdua dulunya adalah rekan kerja di permainan sebelumnya. Mereka berdua adalah pelayan yang baru direkrut di mansion dan punya hubungan dekat karena mereka berbagi kamar yang sama. Mereka bahkan sering dimarahi bersama. Tapi mereka selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Dan meskipun kali ini peran mereka berbeda, Lynn berharap mereka bisa tetap akrab. Tersadar dari lamunannya, Lynn bertanya apakah seragam pengurus yang ia temukan di lemari pakaian memiliki arti khusus karena yang lain bereaksi aneh saat melihatnya mengenakannya di perjamuan. Sarah Rosa kemudian memberitahunya bahwa seragam itu hanya dikenakan pada hari-hari saat ada upacara peringkat dan evaluasi untuk para pengurus atau ketika seseorang didiskualifikasi dan diusir dari mansion. Mendengar hal itu, Lynn akhirnya mengerti reaksi permusuhan dari para pengurus saat melihatnya mengenakan seragam itu saat makan malam, tapi dia jadi penasaran tentang upacara peringkat, karena dia belum pernah mendengar tentang itu di permainan-permainan sebelumnya. Sarah Rosa yang mengamati Lynn bertanya apakah dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang mengganggunya. Karena begitu dia menjawab pertanyaan Lynn, dia melihat wajah Lynn menjadi khawatir, tapi Lynn meyakinkannya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun dia sangat penasaran tentang beberapa hal baru yang muncul setelah glitch, Lynn tahu ini bukan waktunya untuk fokus pada hal itu. Karena dia harus berkonsentrasi menjalankan tugasnya, sebab jika semuanya berjalan seperti biasa hari ini seharusnya menjadi awal dari plot pertama game ini. Saat dia berjalan menyusuri lorong, dia teringat bahwa plot pertama melibatkan penyelidikan kamar ungu yang misterius. Dan selain itu, pada hari keempat pemain di mansion Tuan Muda yang menjadi tanggung jawab, mereka akan mengalami demam tinggi. Dan dokter tak berguna di mansion itu hanya akan memberikan diagnosis flu musiman serta meresepkan istirahat dan air saja sebagai pengobatannya. Tentu saja demamnya tidak akan turun dan malah akan semakin parah. Karena itu pemain akan mendengar tentang rumor aneh. Rumor itu mengatakan bahwa pada malam hari, terdengar suara langkah kaki anak-anak yang berasal dari kamar ungu. Dan selain itu, dilaporkan bahwa anak asuh mereka terlihat di depan kamar itu pada malam sebelumnya. Hanya para pemain yang akan menyadari bahwa ada yang salah dalam cerita itu, karena mereka tetap berada di sisi tuan muda mereka sepanjang malam. Itulah sebabnya plot tersebut membuat para pemain menjadi penasaran dan pergi menyelidiki kamar ungu. Lynn tahu bahwa menurut skenario ini Diane akan mulai sakit malam itu. Sebagai seseorang yang telah bermain berkali-kali, plot pertama sangat mudah baginya. Meskipun begitu dia benci membayangkan melihat Diane sakit lagi. Namun ada banyak faktor berbeda di putaran baru ini, sehingga segalanya bisa berkembang dengan cara yang tidak terduga. Saat dia berjalan menyusuri lorong, dia melihat kancing emas dengan noda merah, dan mengikuti aturan kedua mansion menginjaknya dengan kaki kanannya. Setelah itu dia memutuskan bahwa khawatir terlebih dahulu tidak akan membantu sama sekali, jadi dia hanya akan memberikan perhatian ekstra pada kejadian hari itu dan pada Diane. Dengan bersemangat dia menerobos masuk ke kamar Diane, mengucapkan selamat pagi dengan sangat energik. Diane terkejut dengan kedatangan tiba-tiba pengasuhnya. Dia mengeluh padanya mengatakan bahwa dia seharusnya mengetuk pintu sebelum masuk, sambil dengan cepat menyembunyikan sesuatu di bawah selimut. Lynn meminta maaf tetapi omelan kecil itu tampaknya tidak mempengaruhi keceriaannya.
Tapi sialnya bagi Dian, semangat pengasuhnya tidak cukup untuk membuatnya tidak menyadari bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu darinya. Karena penasaran, dia bertanya-tanya apa yang mungkin disembunyikan oleh tuan muda. Diane yang menyadari tatapan penasaran pengasuhnya bertanya dengan defensif mengapa dia menatapnya. Meskipun penasaran, kekhawatiran terbesar Lin adalah bahwa ada banyak barang berbahaya di mansion itu dan jika Diane memiliki salah satu dari benda-benda itu akan menjadi masalah besar. Jadi sebagai jawaban atas pertanyaan tuan mudanya, dia mendekatinya. Mengabaikan ekspresi panik kecil di wajah anak laki-laki itu. Bertekad untuk melihat apa itu, Lin mengambil sarung bantal di tempat tidur, memberikan alasan bahwa dia melihat noda di sana. Dian yang terkejut mencoba menahan sarung bantal itu, sambil memintanya untuk menunggu sebentar, tetapi Lin bersikeras menarik sarung bantal itu sambil mengatakan dia akan menggantinya. Kemudian dia akhirnya melihat ke bawah selimut, menemukan bahwa Dian telah menyembunyikan beberapa kacang polong yang dibungkus serbet. Saat dia ketahuan, dia dengan canggung menjelaskan bahwa dia tidak menyisihkan kacang polong itu karena membencinya, tetapi hanya karena dia ingin memakannya nanti. Manisnya mencoba memberi alasan yang payah pada protagonis kita. Dan untuk memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dia memasukkan salah satunya ke dalam mulutnya, tetapi meskipun dia berusaha sangat jelas bahwa dia membenci kacang polong, Lin memperhatikannya dengan ekspresi serius. Dian memejamkan matanya erat-erat dan membuat ringisan samar sambil mencoba mengunyah kacang polong itu, masih sia-sia mencoba meyakinkan pengasuhnya bahwa dia tidak pilih-pilih makanan. Lin dengan cara yang sangat teatrikal duduk di samping Dian dan berkata bahwa jika memang begitu, maka dia juga harus memakan kacang polong miliknya. Mendengar ini, anak laki-laki malang itu harus berjuang agar tidak muntah. Lin melanjutkan sandiwara kecilnya mengatakan bahwa bahkan sebagai wanita dewasa dia membenci kacang polong dan bahwa dia mulai lebih membencinya lagi. Karena dia memaksakan diri untuk memakannya ketika dia masih kecil dan jika dia tidak memaksakan diri di masa lalu mungkin dia akan bisa memakannya hari ini. Lin dengan nada yang lebih lembut memberitahunya bahwa jika dia sangat membenci kacang polong akan jauh lebih baik untuk tidak memakannya. Lagi pula salah jika mengubah waktu makannya menjadi momen yang tidak menyenangkan. Dan kemudian bertanya apakah dia tidak akan marah padanya jika dia tidak sempurna? Dan sambil tersenyum dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan marah. Dan faktanya alasan dia menyukainya bukan karena dia sempurna dan dia pikir dan adalah orang yang luar biasa apa adanya. Bahkan dengan segala kekurangannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Dan berterima kasih pada Lin atas kata-katanya, dan itu memberinya keberanian untuk mengakui padanya bahwa dia merasa sangat senang memilikinya sebagai pengasuhnya. Adegan beralih ke koridor mansion di mana para pelayan berjalan terburu-buru. Mungkin karena sibuk, Lin berdiri di depan jendela penuh energi dan bahagia dan telah mengatakan menyukainya. Kebahagiaannya begitu besar, sehingga dia menyapa semua pelayan yang ditemuinya di jalan dengan riang. Dia bahkan memperbaiki pita seorang pelayan bernama Tisha yang sedikit miring. Lin sangat menikmati perannya sebagai seorang pengasuh. Dia belum pernah sedekat ini dengan karakter favoritnya di dalam game. Dia pikir menjadi pelayan adalah peran terbaik untuk bisa dekat dengan karakter favoritnya. Tapi menjadi pengasuh ternyata 1000 kali lebih baik dalam hal itu. Saat Lin merayakan keuntungan dari apa yang dia yakini sebagai upgrade baru, dari game itu dia tidak sengaja melihat adegan yang sangat tidak nyaman, tapi sebelum dilihat oleh siapapun di sana dia berlari kembali ke balik dinding dan bersembunyi. Dia mengamati adegan itu dengan penasaran bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah event baru. Seorang pelayan sedang berlutut di depan sang pengasuh Marianne, memohon pengampunan dan mengatakan bahwa itu tidak disengaja dan dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Tapi pengasuh Luka tetap memasang ekspresi dingin dan kejam saat menatap pelayan itu. Dia kemudian mengulangi kata kesalahan dengan nada menghina lalu menampar pelayan di depannya, yang membuat protagonis kita sangat terkejut. Sumpah gue suka banget Lin punya jiwa-jiwa kepo kayak gue. Marian kemudian mulai berteriak, mempertanyakan bagaimana pelayan itu berani menyarankan agar dia memaafkannya padahal kesalahan itu bisa membahayakan nyawa tuan mudanya yang berharga. Sambil menangis pelayan itu meletakkan tangannya di pipi dan berkata dengan suara gemetar, dia tidak akan meninggalkan. Marian memotongnya bertanya siapa yang memberinya hak untuk membuat pernyataan apapun. Dia melanjutkan bertanya, apakah menurutnya menukar obat-obatan yang Luka minum setiap hari bisa dianggap sebagai kesalahan sepele dan matanya mulai bersinar dengan amarah yang mematikan. Saat dia mengatakan bahwa pelayan itu punya nyali besar untuk masih berbicara setelah melakukan hal yang begitu mengerikan. Lin ingat bahwa Luka adalah karakter yang dikenal karena kesehatannya yang rapuh dan karena gampang jatuh sakit. Mungkin itulah sebabnya Marian sangat murka pada pelayan itu. Dengan nada yang kelam, Marian berkata dia akan memberi pelayan itu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dia kemudian memerintahkan agar pelayan itu dibawa ke Taman Bunga Abis, menyatakan bahwa dia akan memberikan pengampunan jika pelayan itu berhasil melewati malam di taman itu tanpa menjadi gila. Mendengar ini pelayan itu menjadi semakin putus asa, memohon agar hukumannya adalah hal lain selain itu. Dia gemetar hebat sambil berteriak meminta ampun. Lin merasa Marian sedikit menakutkan. Dia sadar bahwa dia tidak ingat pernah mendengar tentang Taman Bunga Abis. Sementara itu pelayan itu diseret ke tempat itu dengan raut wajah putus asa.
Lin yang masih bersembunyi memutuskan untuk mengikuti mereka karena dia masih punya banyak waktu luang. Dan jantungnya berdebar kencang saat itu yang merupakan salah satu momen favoritnya karena itu adalah klise dari game aksi dan horor. Jika dia menghadapi bahaya dan perlu membela diri dia membawa revolver tersembunyi. Selain itu game ini menyediakan pertarungan-pertarungan menarik yang membuatnya senang. Dan dia sangat menantikan adanya aksi, sambil berpikir betapa situasi itu sangat sempurna untuk memuaskan seleranya. Akan tetapi dia menyadari kehadiran seseorang hanya beberapa pilar jauhnya yang menatap ke samping dengan ekspresi serius. Lin yang menyadarinya membuat orang itu sedikit mundur. Rupanya itu adalah salah satu anak-anak Dimension, dan dia sudah mengikuti Lin sepanjang pagi sejak dia meninggalkan kamarnya. Bahkan ketika dia sendirian dan dia bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh anak laki-laki lain dari kejauhan, sepertinya pengasuhnya membiarkannya berkeliaran dengan bebas. Tapi aneh sekali ada anak laki-laki yang keluar pada jam segitu, karena biasanya mereka sibuk dengan pelajaran mereka pada jam tersebut. Namun Lin tidak peduli, dan segera mengalihkan seluruh perhatiannya kembali pada ekspedisi ke taman itu. Untuk saat ini, dia harus mengikuti para pelayan itu dengan hati-hati agar tidak terlihat. Tidak butuh waktu lama bagi protagonis kita untuk menemukan mereka bertiga, dan mereka terlihat begitu tegang seolah-olah itu adalah momen perpisahan terakhir. Tapi Lin sepertinya tidak peduli karena rasa penasarannya mengalahkan pikiran lain saat mereka bertiga sampai di gerbang. Lin bersembunyi sekali lagi di balik sebuah pilar. Pelayan yang sedang dihukum itu masih terus berteriak memanggil-manggil Nona Marian. Ketika Lin melihat gerbang itu lebih dekat dia terkejut. Dia belum pernah melihat pintu itu sebelumnya. Sementara itu, jeritan wanita yang terkurung membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Setelah menutup gerbang kedua pelayan lainnya pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan begitu, Lin memiliki kesempatan untuk benar-benar mendekat, tetapi dia tidak bisa mengerti. Bagaimana tempat yang begitu mengerikan bisa disebut sebuah taman bunga? Dan bahkan ketika dia sudah sangat dekat, Lin tidak bisa mencium satupun aroma bunga. Faktanya tempat itu mengeluarkan aura yang gelap dan mengancam. Meskipun begitu, Lin tidak merasa takut karena dia yakin tempat itu akan memberinya rute-rute baru dan karakter-karakter baru. Dan dengan itu dia memutuskan untuk memasuki taman untuk mengintip. Beberapa detik sebelum Lin masuk, anak laki-laki yang selama ini mengikutinya keluar dari bayang-bayang, memperingatkannya untuk tidak masuk ke sana. Sang pengasuh itu kemudian berbalik dengan senyum lebar dan menyapa Minwell, anak laki-laki dari kamar nomor 2, bertanya apakah dia juga sedang berjalan-jalan di halaman mansion. Minwell terkejut dengan reaksi tenang wanita itu dan balas menyapanya. Lalu dia bertanya apakah Lin tahu kalau dia telah mengikutinya selama ini dan mengapa dia berpura-pura tidak menyadari apapun. Dia juga ingin tahu apakah Lin sadar tempat apa yang akan dia masuki. Lin dengan percaya diri menjawab bahwa itu jelas adalah Taman Bunga Abis. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang tahu tempat apa itu mau dengan sukarela memasukinya, dan dia semakin terkejut ketika sang pengasuh bertanya apakah ada masalah. Anak laki-laki itu kemudian mengerutkan kening dan berkata bahwa karena dia seorang elit, dia seharusnya sudah mempelajari dasar-dasar tentang mansion ini. Dia melanjutkan menilai dari cara Lin tahu bahwa dia telah mengikutinya. Dia bisa mengasumsikan bahwa Lin sedang mencoba menguji reaksinya, tapi itu adalah strategi yang konyol untuk seorang pengasuh pemula. Tetapi kemudian pandangan Minwell mulai kabur, dan bicaranya melemah seolah-olah tempat itu memengaruhinya. Rasa pusing yang hebat melanda anak itu dan suaranya pun memudar. Lin berlari ke sisi Minwell saat dia pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah pingsan, dia meraih pergelangan tangan Minwell dan menariknya lalu menopang kepalanya di pangkuannya, dengan cemas. Sementara Minwell yang masih sadar dan wajahnya sedikit memerah memohon bantuan saat Lin memegang tangan anak itu, dia menyadari tangan itu sangat panas, dan itu mengejutkannya mengingatkannya pada alur cerita pertama di dalam game. Minwell kemudian dibawa ke kamarnya, dan dokter yang dipanggil untuk merawatnya berkata itu hanyalah demam biasa. Lin merasa sedikit bingung, karena itu adalah gejala yang sama persis dengan yang seharusnya dialami Diane selama plot pertama. Di sampingnya ada Cheswick, yang terlihat sangat cemas. Dokter berkata akan menyiapkan obat dan mereka harus memastikan tuan muda meminumnya dengan benar serta memastikan dia tidak kekurangan cairan. Cheswick menoleh ke arah dokter dan berterima kasih atas bantuannya. Sementara itu Lin sangat marah dengan kelakuan dokter gadungan itu. Dia tidak percaya pria seperti itu bisa menjadi salah satu target cinta dalam game. Dengan cemas, Cheswick mendekat ke arah Minwell dan memohon agar dia bangun karena Dr. Conrado sudah meninggalkan obat untuknya, dan dia harus meminumnya. Pria itu terus bersikeras mengatakan bahwa meskipun sulit dia harus meminum obat itu. Lalu dengan susah payah Minwell muda sedikit membuka mulutnya untuk menerima sedikit obat itu. Begitu menelannya anak laki-laki itu mulai terbatuk-batuk, pengasuhnya menjadi semakin gugup dan pucat. Setiap saat bertanya apakah anak didiknya baik-baik saja dan memohonnya untuk tetap sadar dengan setiap detik yang berlalu. Cheswick semakin merosot di kursinya. Mengatakan bahwa jika dia tahu ini akan terjadi dia akan bersikap jauh lebih baik kepada anak itu. Menyadari keputusasaan rekannya, Lin mencoba menenangkannya mengatakan bahwa Minwell akan baik-baik saja karena dia telah meminum obatnya dan sekarang hanya perlu tidur nyenyak untuk merasa lebih baik. Tapi Cheswick tidak habis pikir bagaimana dia bisa jatuh sakit begitu cepat.